Saudara, selamat bertemu dengan kami pada saat ini. Terima kasih kita bergabung di kesempatan saat ini. Selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat tingunalatai, salam sehujud karen de Malempang. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Arus. Kita berjumpa dengan salah seorang komisioner KPU Kabupaten Barito Selatan, betul ya Pak ya? Betul. Beliau adalah anggota KPU Kabupaten Barito Selatan, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Sosdiklik, Parmas dan SDM, Bapak Dr. Gajali Rahman, SPDI MAP. Selamat datang Pak. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak? Kabar baik Pak ya. Alhamdulillah. Iya, pada hari ini tema kita adalah peran strategis agama dalam pendidikan politik dan kebangsaan. Iya. Dan kita bertemu di podcast Si Luntung. Betul. Saudara, praktik pemilu yang sehat dan berkualitas menjadi harapan kita bersama. Dan harapan itu pastinya bukan hal mustahil untuk dapat direngkuh asal ada kesadaran kolektif memperbaiki hal yang kurang. Sembari juga kita mempertahankan hal yang baik dari praktek demokrasi kita. Dan kelompok beragama Pak ya, Betul. merupakan segmen strategis dalam kehidupan demokrasi. Dengan keyakinan bahwa agama memberi pondasi nilai perilaku masyarakat, maka agama semestinya memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas pemilu dan demokrasi. Oleh karena itu penting melakukan eksplorasi atas isu-isu pemilu dan demokrasi dalam perspektif agama agar demokrasi kita dapat berjalan lebih baik, yang diangkat dalam tema podcast kita saat ini, peran strategis agama dalam pendidikan politik dan kebangsaan. Kita ngobrol sejenak Pak ya, karena ini dinamakan podcast Si Luntung. Iya, betul. Kalau luntung dalam bahasa Dayak, terutama Dayak Maanyan Pak ya, adalah alat itu untuk mengangkut banyak macam atau ragam yang bisa dimasukkan dalam luntung tersebut. Karena alat itu dari rotan maupun dari rotan sebenarnya. Itu untuk mengangkut misalnya hasil panen. Nah, dibawa di punggung Pak ya. Di punggung. Jadi si luntung ini nama kemarin timbul tercetus si luntung dari mana Pak? Iya, oke. Terima kasih. Terkait dengan si luntung, ini kan sebenarnya bagian dari tindak lanjut kegiatan tahapan pemilu kepala daerah kemarin. Jadi si luntung ini adalah maskot pilkada Kabupaten Barito Selatan. Nah, jadi memang betul tadi si luntung ini satu wadah ya bagi masyarakat umumnya, masyarakat Dayak di Kabupaten Barito Selatan nih khususnya untuk mengangkut menjadi wadah kan, menjadi tempat mengangkut berbagai macam hasil panen lah. Betul. Hasil panen dari kebun atau dari hutan. Nah, jadi kenapa kita mengangkat kembali ini sebenarnya kan meneruskan dari hasil pilkada kemarin. Iya. Nah, maskot si luntung ini itu terkait dengan podcast ini kan kita itu menjadikan maskot ini terus sampai nanti mengiringi perjalanan satu pasangan calon, pasangan calon dulu yang sekarang sudah menjadi Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan, yaitu Pak Edi Raya dan Pak Kristianto Yuda. Nah itu, jadi ini kita terus mengangkat, maksudnya itu kita menjadikan wadah, terutama misalnya salah satunya podcast ini dengan
maskot Siluntung ini menjadi wadah untuk kita membicarakan berbagai hal, berbagai harapan, berbagai keinginan, dan juga berbagai mungkin masalah masyarakat yang coba kita angkat dan dicari solusinya. Nah, itu. Saya kira itu poin terkait dengan Siluntung ini tadi. Podcast Siluntung. Iya, betul. Dan itu tadi sudah kami sampaikan, Pak ya. Iya. Ada dengan keyakinan bahwa agama memberi fondasi nilai perilaku masyarakat. Dan kita tahu, Pak ya, agama itu merupakan suatu sistem kepercayaan. Iya, betul. Hubungan antar manusia dengan Sang Pencipta. Dan kalau dikaitkan dengan demokrasi, nih Pak ya, benarkah agama tidak mengenal demokrasi? Bagaimana itu penjelasannya, Pak? Ya, jadi kalau terkait dengan demokrasi ini, itu di sebagian pandangan masyarakat itu bahwa istilah demokrasi ini kan ya berasal dari Barat. Ya. Nah, itu. Jadi dari kata bahasa Yunani kan, ada demos dan krasen. Demos itu berarti rakyat, krasen itu kekuasaan atau kedaulatan. Jadi kedaulatan atau kekuasaan dari rakyat. Jadi maksudnya itu demokrasi itu adalah suatu pemerintahan yang dibentuk dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, jadi kalau istilah ini dari Barat, nah lalu menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana kan kita ini di Indonesia khususnya itu kan menganut berbagai macam agama, ya kan? Nah, ada Islam, ada Nasrani, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, dan juga kepercayaan lainnya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita menggali, ya kan, kepada ajaran-ajaran agama itu sebenarnya justru sebelum konsep atau istilah demokrasi yang digaungkan di Barat itu sudah ada nilai-nilai demokrasi di dalam agama-agama itu. Nah, jadi sebenarnya tradisi agama itu sebenarnya sudah sangat kaya dengan nilai-nilai demokratis. Nah, itu. Misalnya kan kalau ada kita ini istilah toleransi. Nah, toleransi itu bagian daripada nilai-nilai demokrasi. Nah, jadi kan negara kita misalnya menganut falsafah Pancasila. Nah, di dalam Pancasila itu kan itu sebenarnya sangat kental nilai-nilai demokrasi. Adanya keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, adanya kemanusiaan yang beradab, adanya persatuan Indonesia, termasuk keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, termasuk yang keempat itu adanya permusyawaratan. Nah, jadi permusyawaratan itu kan artinya musyawarah. Nah, di dalam bahasa agama itu misalnya di Islam ada istilah syura, nah musyawarah. Nah, saya kira di agama-agama lain itu juga ada nilai-nilai yang terkait dengan demokrasi tadi. Misalnya ada soal tadi toleransi, ada musyawarah, ada keadilan, ada kebebasan, nah itu. Nah, terus ada kemanusiaan. Nah, jadi ada antar pemeluk agama itu saling menghormati, saling menghargai. Nah, itu. Ya, itu bagian dari kehidupan yang tadi adanya nilai-nilai demokratis, termasuk misalnya dalam memilih pemimpin. Iya. Nah, saya kira dalam memilih pemimpin itu di kita itu kan tradisi kita itu kan mengutamakan musyawarah dulu, ya kan. Nah, kecuali musyawarah ini tidak bisa menghasilkan keputusan, baru misalnya dilakukan pemilihan, dilakukan voting. Nah, itu. Saya kira itu. Jadi agama-agama ini sangat terkait dan sangat
bersentuhan dengan demokrasi, terutama nilai-nilai agama di dalam agama, di dalam agama-agama itu. Kalau misalnya sudut pandang ini pemilu dalam agama ya di Indonesia, bagaimana itu Pak? Kalau perspektif, kalau pemilu ini kan dalam kacamata atau perspektif agama itu kan sebenarnya terkait dengan di situ ada proses kompetisi kan, ada partisipasi dan juga ada jaminan atas hak-hak politik masyarakat. Nah, jadi kan pemilu itu sebenarnya kan tujuannya itu di situ. Nah, itu. Jadi dalam pemilu itu terjadi kompetisi atau kontestasi. Kemudian di situ kan adanya partisipasi. Jadi masyarakat memilih datang ke TPS, menghadiri kampanye misalnya kan, kemudian di situ ada dalam pemilu itu jaminan jaminan atas hak politik masyarakat. Nah itu, jadi harapannya dalam pemilu itu bisa dipenuhi. Jadi hak politik mereka bisa menyampaikan dengan baik, mereka menyampaikan dengan dengan nyaman. Nah, bisa menyalurkan keinginan atau kehendak untuk memilih pemimpin, memilih wakil-wakil. Nah, itu dalam perspektif agama-agama ya itu kan sebenarnya bagian yang tidak terlepas. Misalnya ada soal di dalam agama tadi ada soal keadilan. Kemudian ada toleransi antar agama, kemudian ada egaliter, jadi ada persamaan kan begitu kan. Nah, jadi di dalam pemilu itu kan tidak ada perbedaan, satu suara itu tidak ada perbedaan antara yang kaya dengan miskin, antara yang kulit putih dengan kulit hitam. Jadi semua orang mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemilu itu. Nah, saya kira di situ pandangan agama-agama bahwa pemilu itu menjadi bagian penting yang juga di situ menyalurkan daripada nilai-nilai yang ada dalam agama itu. Baik. Nah, itu. Baik Pak. Ini sudah dijelaskan tadi bagaimana pemilu dalam perspektif agama-agama ya Pak ya, karena selaras dengan musyawarah, keadilan dan juga amanah. Kemudian juga dianggap ini suatu hal yang memotivasi masyarakat untuk memilih pemimpin yang berkompeten. Kemudian berkaitan dengan hal tersebut Pak ya, kalau manfaat pemilu bagi demokrasi, menurut Bapak sebagai komisioner KPU boleh dijelaskan untuk masyarakat? Iya. Jadi kalau dalam demokrasi itu kan itu diantaranya itu adalah adanya pergantian kepemimpinan secara konstitusional. Nah itu. Kemudian di dalam demokrasi itu adanya peningkatan kualitas hidup, jadi kesejahteraan. Nah itu. Kemudian adanya persamaan hak. Nah, jadi dalam hal ini pemilu itu merupakan istilahnya itu implementasi daripada demokrasi. Kalau istilahnya itu kan bisa jadi disebut anak kandung demokrasi gitu. Pemilu. Ya. Nah, jadi hal-hal atau nilai-nilai yang ada dalam demokrasi itu diimplementasikan melalui pemilu. Nah, itu. Jadi pemilu misalnya memberi kesempatan orang menggunakan hak pilihnya, menyuarakan aspirasinya. Pemilu memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang yang sudah memenuhi hak pilihnya. Nah, jadi kan hak pilih itu warga negara Indonesia umur 17 tahun, dia sudah menikah atau pernah menikah, kemudian terdaftar dalam daftar pemilih. Nah, itu syarat
seseorang bisa terlibat atau disebut sebagai pemilih dalam pemilu. Nah, dia menggunakan hak pilihnya itu tentu idealnya dia akan memilih yang terbaik begitu. Baik wakilnya, wakil-wakil rakyat, kemudian pemimpin, presiden, wakil presiden, kemudian gubernur, wakil gubernur, wali kota atau wakil wali kota, dan bupati, wakil bupati. Nah, jadi harapannya itu memilih yang terbaik tadi, yang diantaranya adalah yang amanah, yang punya kemampuan atau punya kompetensi. Nah, kemudian juga seseorang yang punya integritas. Nah, harapannya dia bisa membangun daerah, bisa membangun masyarakat, kehidupan masyarakat bisa lebih sejahtera. Nah, jadi ini searah dengan tujuan dalam beragama. Tentu kita ini kan ingin kehidupan beragama menjadi lebih baik, kemudian kehidupan umat beragama ini bisa makin sejahtera. Betul. Nah, jadi sejahteranya seseorang maka itu akan lebih meningkatkan tingkat intensitas atau kualitas ibadah. Betul. Gitu kan. Iya. Nah, itu kehidupan yang rukun misalnya ini kan menjadi bagian penting. Nah, oleh karena itu terpilihnya misalnya kepala daerah yang bisa merangkul semua, yang tidak diskriminatif gitu kan. Nah, itu baik etnis atau agama. Nah, itu menjadi bagian penting dalam pemilu. Dan itu salah satunya sangat berkaitan dengan demokrasi. Nah, itu jadi kehidupan menjadi lebih baik, kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Nah, ini dampak dari pemilu dan demokrasi. Nah. Baik, saudara pendengar masih di Batuha FM di frekuensi 103.2 MHz dan bersama Bapak Dr. Ghazali Rahman SPDI MAP. Kita masih berbincang terkait dengan peran strategis agama dalam pendidikan politik dan kebangsaan. Dan Pak Ghazali, peran strategis agama sebagai sumber moral dan etika dalam pendidikan politik dan kebangsaan. Mohon dijelaskan untuk masyarakat ya Pak ya. Jadi peran strategis agama ini tidak terlepas dari yang pertama soal nilai-nilai atau ajaran yang ada dalam agama itu sendiri, yang mengajarkan bagaimana kehidupan masyarakatnya, kehidupan umatnya itu tentu diarahkan untuk hidup dengan damai, hidup dengan tentram, tidak ada kekerasan baik di dalam internal agama maupun juga antar umat beragama. Nah, itu. Dan saya kira dalam kehidupan demokrasi, nah terutama juga dalam implementasinya, yaitu adanya pemilu pilkada, ini kan sangat terkait dengan politik. Nah, dan politik itu di sebagian orang mungkin alergi ya kan. Sebagian pandangan bahwa politik ini ya dianggap sesuatu yang kotor begitu. Padahal kan sebenarnya di dalam beragama, politik itu menjadi bagian penting dalam mengantarkan kehidupan masyarakat, kehidupan umatnya untuk menjadi lebih baik. Nah, itu tujuan mulianya. Nah, jadi melalui politik ini kan ada strategi, ada upaya. Nah, itu. Nah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karena itu kehidupan politik ini harusnya dibangun dengan etika. Nah, itu dengan etika. Jadi orang tidak menghalalkan segala cara untuk bisa merebut misalnya posisi atau kedudukan. Nah, itu.
Jadi dalam hal ini pandangan nilai-nilai agama dari masing-masing agama yang ada di Indonesia, khususnya di Barito Selatan itu hendaknya menjadi poin penting dalam langkah dan gerak pihak-pihak yang berkaitan dengan aktor-aktor politik ini tadi. Nah itu. Jadi kalau misalnya bicara soal sumber daya alam misalnya kan, nah tentu ini menjadi bagian penting untuk dikelola dengan baik. Betul. Nah itu. Tapi kalau misalnya tidak ada rem atau tidak ada sesuatu yang menjadi rambu-rambu dalam pengelolaan sumber daya alam ini, maka ya akhirnya kan kebablasan. Betul. Nah, yang terjadi apa? Kehancuran, kemudian terjadi kerusakan yang misalnya berakibat kepada terjadinya bencana alam, ada banjir, tanah longsor, kebakaran dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu di dalam agama itu kan untuk menjaga sikap yang berlebihan ini kan. Nah, harusnya sebagai pihak-pihak yang kompeten ya, yang sangat berkepentingan dan punya kepentingan, bahkan dia sebagai orang yang bisa memutuskan bagaimana mengelola sumber daya alam ini kan. Nah, itu hendaknya dikelola dengan sebaik-baiknya, tetap memperhatikan keseimbangan alam, keseimbangan ekosistem, kemudian ada hak-hak masyarakat di situ yang harus dijaga dan dilindungi. Nah, ini harapannya kan di dalam demokrasi itu adanya peran agama, baik itu juga dalam kehidupan berpolitik. Nah, dalam kehidupan berkebangsaan ya tentu kan kita sangat dituntut sebagai warga negara yang baik ini untuk menjaga baik keberlangsungan sumber daya alam yang ada ini, baik itu sungai, baik itu danau, baik itu hutan, baik itu sumber daya yang lain, misalnya kan ada pertambangan, kemudian ada perkebunan kan yang terkait misalnya dengan rotan, ada terkait dengan karet, begitu kan? Ya. Nah, jadi harapannya kita ini tidak hanya untuk kita, ya kan? Tidak hanya untuk diri kita, untuk keluarga kita, tapi ini untuk seluruh masyarakat. Betul. Bukan hanya Barito Selatan, tapi juga Kalimantan Tengah, bahkan Indonesia, dan bahkan juga untuk dunia. Nah, disinilah rasa kebangsaan kita, rasa kebersamaan itu karena menjadi poin penting dalam kita mengelola sumber daya alam ini. Ya. Nah, selain itu, misalnya dalam kehidupan berkebangsaan ini kan kita senantiasa menjaga keharmonisan. Ya. Keharmonisan, karena bagaimanapun kayaknya misalnya di satu daerah tapi hubungan antar masyarakat, hubungan antar pemeluk agama ini tidak terbangun dengan baik, tidak tercipta suasana yang harmoni, tapi justru sebaliknya adanya saling curiga misalnya kan, kemudian adanya saling hujat misalnya kan, atau misalnya adanya saling kekerasan antar pemeluk umat beragama misalnya. Nah, ini kan yang terjadi justru kehancuran, kerusakan di suatu masyarakat, kerusakan di suatu di suatu negara. Nah, bahkan bisa menyebabkan disintegrasi bangsa kan. Nah, oleh karena itu pentinglah kita membangun kebersamaan, membangun persatuan. Nah, dalam kehidupan demokrasi itu kan salah satunya adalah menjamin hak-hak
hak masyarakat, hak antar umat beragama, misalnya dalam beribadah aja misalnya kan. Nah itu. Jadi tentu kalau tercipta saling menghargai, saling menghormati antar umat beragama, nah itu maka kita ini kan menjadi, bahasanya itu menjadi nyaman kehidupan kita. Betul, Pak. Menjadi damai. Orang bisa berpikir lebih jauh lagi kan, tidak was-was begitu kan. Bahkan bisa dibangun kebersamaan antar umat beragama tadi, untuk membangun suatu daerah, satu kehidupan masyarakat yang bisa mengangkat bukan hanya dalam aspek sosial tapi juga aspek ekonomi. Betul, Pak. Nah, ini yang perlu dikembangkan lebih jauh. Jadi yang dilihat itu adalah bagaimana membangun kebersamaan itu untuk kemajuan bersama. Jadi peran penting agama itu adalah untuk membentuk karakter warga. Jadi yang tentunya sadar dengan politik, sadar dengan kekuatan moderasi untuk mencegah konflik nih. Agama merupakan sebuah wahana untuk mencegah konflik di masyarakat. Betul. Baik, Pak. Dan KPU sendiri, KPU Barito Selatan nih Pak ya, memposisikan peran kelompok kelompok beragama dalam program tahapan pemilu atau pilkada itu seperti apa? Kami dari KPU, khususnya KPU Kabupaten Barito Selatan ini kan tentu bukan hanya dalam arti punya pandangan yang netral, kemudian dalam sikap juga kita menjaga netralitas kan. Netralitas baik itu kepentingan politik, kepentingan partai politik, termasuk juga atas nama agama. Nah itu. Jadi oleh karena itu dalam setiap tahapan, dalam setiap kegiatan pemilu dan juga pilkada, ini kan kita selalu mengakomodir semua agama yang ada khususnya di Barito Selatan ini. Baik itu misalnya dalam kegiatan sosialisasi, kita undang semua perwakilan agama-agama. Kemudian sebagai penyelenggara pun kita mencoba mengakomodir semua umat beragama dari masing-masing agama. Dan tentu itu juga kita lihat kondisi di daerah. Misalnya di sebuah desa di sana misalnya mayoritas ada yang muslim, ada yang non muslim. Tentu kan ada perwakilan-perwakilan di situ. Nah, itu kita coba mengakomodir di situ kan. Jadi bukan hanya karena di situ mayoritas muslim, misalnya semua muslim misalnya kan. Nah, tentu kita kasih kesempatan juga dari agama lain misalnya untuk berperan dalam proses tahapan dan program baik pemilu maupun pilkada ini. Nah, saya kira itu diantaranya. Kemudian Pak kita bisa menjadikan seluruh umat beragama itu sebagai subjek pemilu, dan itu artinya kita mengakui dan mendorong peran aktif mereka sebagai subjek pemilu ataupun sebagai seorang pemilih. Dan dari KPU sendiri, bagaimana ini menjadikan umat beragama sebagai subjek dalam pemilu, Pak? Ini saya kira sesuatu yang penting ya. Umat beragama ini sebagai subjek dalam pelaksanaan pemilu atau juga pilkada. Nah, jadi dalam hal ini kita dari proses-proses awal ini kan kita selalu melibatkan dari berbagai kelompok agama ini. Nah, misalnya kita dalam kegiatan kampanye misalnya kan, nah itu ketika misalnya akan diadakan kampanye damai, nah ini kan perwakilan daripada tokoh-tokoh agama.
Betul. Menjadi bagian penting untuk mendoakan, kemudian membangun komitmen, karena ini tokoh-tokoh agama yang mendoakan dan bersuara. Nah, ini menjadi bagian penting bahwa mereka bukan hanya terlibat tapi menjadi bagian, menjadi bagian dalam proses itu. Nah, kemudian misalnya dalam kegiatan pendidikan pemilih, dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih kita melibatkan perwakilan dari pemuka-pemuka agama. Ya. Nah, harapannya mereka ini akan menjadi bagian penting yang melakukan pendidikan, membangun kesadaran kepada umatnya. Nah, itu untuk tidak ketinggalan atau berperan di dalam pemilu atau pilkada. Ya. Jadi jangan sampai golput. Nah, itu satu hal yang sangat penting lah, begitu kan. Kemudian jangan melakukan para pemuka agama ini, kami harapkan mengayomi, tidak menjadi bagian yang memprovokasi. Nah, jadi misalnya kita dengan FKUB juga pernah bersama-sama melakukan pendidikan terkait dengan politik. Ya. Pada tahapan pemilu dan juga pilkada kemarin. Jadi kumpullah semua unsur-unsur agama, tokoh-tokoh agama, membicarakan atau berdialog terkait dengan politik, terkait dengan pemilu. Sebenarnya poin penting dari pemilu itu apa sih sebenarnya kan? Nah, itu. Jadi bagaimana pemilu itu bisa membawa kesejahteraan. Nah, oleh karena itu kita harus memilih dengan cerdas. Ya. Nah, memilih dengan cerdas itu artinya orang betul-betul tahu siapa yang dipilihnya. Baik itu wakilnya, baik itu kepala daerahnya. Nah, itu. Yang kedua, aktif dalam selalu update terkait dengan informasi kepemiluan. Nah, ini kan pemilih cerdas. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya harapannya kelompok agamawan ini tadi bisa mendorong masing-masing umat beragama itu untuk tidak melakukan istilah orang itu sesuatu yang sifatnya negatif. Misalnya membuat fitnah, membuat misalnya isu-isu yang negatif, yang bisa mencederai atau menodai dari proses pilkada itu kan. Nah, itu saya kira itu. Baik, Pak Gajili Rahman dan juga semua pendengar, demikian perbincangan kita terkait dengan peran strategis agama dalam pendidikan politik dan kebangsaan. Pastinya umat beragama berpartisipasi penuh dalam proses demokrasi, tidak sekedar sebagai objek pasif ya. Terima kasih atas perbincangan saat ini Pak Gajali dan juga semua pendengar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Pak.